Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang didasari pada prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran Islam mengenai aktivitas ekonomi. Perbankan syariah adalah perbankan yang didasari pada prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran Islam mengenai aktivitas ekonomi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1092 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan filsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal ini yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, di mana untuk menghindari sistem bunga, maka sistem yang dikembangkan adalah sistem jual beli. Selanjutnya, prinsip kegiatan usaha. Yang pertama yaitu hiwalah, 2 qard, 3 ijarah, 4 al-qard ul-hasan, 5 ijarah wa iktina, 6 al-rahan, 7 istisna, 8 salam, 9 kafalah, 10 sarf, 11 mudarobah, 12 ujur, 13 murabahah, 14 wadiah, 15 musyarakah, 16 wakalah. Kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan usaha yang ada di bank syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah perlu menerapkan prinsip-prinsip syariah. Adanya prinsip tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi bank syariah agar lebih terarah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun kegiatan usaha yang ada di bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, yaitu pertama, ada menghimpun dana dari masyarakat. Contohnya tabungan yang berprinsip wadiah atau mudharabah, giro yang berprinsip wadiah, dan deposito berjangka yang berprinsip mudharabah. Yang kedua, ada penyaluran dana. Contohnya seperti jual beli, bagi hasil, dan pembelian surat berharga yang semuanya berprinsip syariah. Lalu yang ketiga, ada memberikan berbagai jasa seperti pemindahan uang, pembayaran tagihan dengan prinsip wakalah, dan penyimpanan barang dengan prinsip wadiah yang mana. Dan yang terakhir, ada melakukan kegiatan lain yang telah disetujui oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional. Jika bank syariah ingin melakukan kegiatan yang belum difatwakan oleh DSN, maka bank syariah perlu meminta persetujuan dari DSN terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas berbagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Yang pertama ada giro syariah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek bilet giro. Dalam giro syariah terdapat 2 jenis akad, yaitu wadiah dan mudharabah. Lalu yang kedua ada tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilet giro. Dan yang ketiga ada deposito syariah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan pada perjanjian antara nasabah dengan bank. Dalam perbankan syariah, akad untuk jenis produk deposito adalah mudharabah. Terakhir, kita akan membahas mengenai prinsip kehati-hatian di bank syariah. Jadi prinsip kehati-hatian merupakan asas bank yang akan menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya dengan sikap yang hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat. Prinsip kehati-hatian telah diatur dalam perundang-undangan, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 35 ayat 1 yang berbunyi, bank syariah dan US dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Jika prinsip ini diabaikan, ini akan menimbulkan resiko dan kerugian bagi bank tersebut. Bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian meliputi 1. Bank syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi. Yang kedua ada dalam menyalurkan pembiayaan maupun kegiatan usaha, bank syariah perlu menggunakan cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan
kepentingan nasabah. Yang ketiga, dalam melakukan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan maupun penempatan investasi surat berharga tidak melebihi 30% dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia.